Walk in godliness. Hidup di dalam godliness. Sayang dalam keterbatasan bahasa Indonesia, godliness ditulis ibadah. Ibadah terus terang kita berpikir tentang ritual. Memang diperintahkan oleh Tuhan Yesus melakukan 3B. Beri, berdoa, berpuasa. Beri, berdoa, berpuasa. Tapi lebih daripada itu sebetulnya godliness adalah walk in the way of the Lord. Berjalan dalam jalannya Tuhan. Dan jangan lupa, jalannya sempit, pintunya sesak. Karena itu yang membawa kita pada kehidupan. Salah satu yang saya sering sampaikan yang paling berbahaya dalam kehidupan ini adalah penyesatan. Penyesatan zaman sekarang ini lebih halus. Kalau datang dengan rupa iblis, gereja setan gitu kan gampang. Tetapi ada guru-guru palsu dan nabi-nabi palsu. Dalam 1 Timotius pasal 6 diterangkan adalah salah satu bentuk penyesatan yang sangat berbahaya. Yaitu mengira ibadah itu, godliness, itu sumber keuntungan. Saya buat statement lebih dulu. Jesus doesn't come to make us rich, but he come to make us righteous. Agama cuma membuat orang yang kurang baik jadi lebih baik. Tetapi Yesus, dia berkorban supaya kita menjadi orang benar. Bahkan disebut orang kudus. Dalam 1 Timotius 6 pasal 5, hati-hati kepada doktrin yang berbeda dengan yang diajarkan Kristus. Supposing that gain is godliness. Dihubungkan bahwa kalau kita ibadahnya sungguh-sungguh, maka dengan sendirinya yaitu ada keuntungan-keuntungan. Bro, kenapa kerja terus? Ya, lebih baik di kamar doa. Saudara, tidak ada pemisahan antara agama ataupun kerohanian dengan apa yang kita lakukan sehari-hari. Tetapi ayat 6 menjelaskan, memang ibadah itu kalau sertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Belakangan saya sering memberikan kunci kerajaan sorga pada saudara, yaitu tentang contentment, rasa cukup. Jadi di sini godliness tidak cukup, tetapi harus punya hikmat, harus hidup di dalam rasa cukup. Dalam 2 Raja-Raja pasal yang keempat, maka di situ ada 2 orang wanita. Yang satunya suaminya seorang nabi. Gak main-main loh ini. Nabi. Bukan cuma pastor. Nabi. Tapi dia meninggalkan hutang. Why? Tidak berjalan dalam godliness. Mungkin dia tidak yaitu korupsi. Dia tidak. Tapi firman Allah mengatakan kalau kamu menanggung hutang orang lain, maka kamu akan malang. Para siapa bergaul dengan orang bebal akan jadi malang. Karena itu salah satu godliness itu dengan siapa kita bergaul. Sebaliknya wanita yang satu lagi, dia adalah teman bahkan murid daripada Nabi Elisha. Elia punya murid Elisha. Elisha sebetulnya punya murid namanya Gehazi. Tapi wanita ini yang disebut wanita hebat, wanita kaya. Dia hidup dalam godliness tapi rasa cukup. Ketika ditanya, apa yang kamu perlu? Bisa aku bicara pada raja atau panglima? Dia berkata, aku tinggal di tengah umatku. Godliness dengan rasa cukup memberi keuntungan yang sangat besar. Karena itu saudara, hiduplah dalam godliness, walk in godliness, but also walk in contentment, rasa puas. God bless you. Amin. Kita akan lanjutkan tentang walking in godliness, berjalan dalam kesalehan. Kita langsung masuk ke dalam PPT kita. Saya tunggu. Baik. Saudara, saya ingin melanjutkan bentuk konkret dari apa yang dimaksud berjalan dalam kesalehan secara sederhana saja. Ya, kita 2 minggu berturut-turut dan itu ingin saya sambung. Kita mendapat sebuah impresi yang kuat begini. Begini loh dalam praktek kesalehan. Kesalehan itu banyak orang berpikir tadi
Kata Pak Arifin itu diterjemahkan ibadah saja. Atau bahkan lagi yang disebut kesalehan itu seperti tidak menginjak bumi. Kayak gak ngidek lemah gitu loh. Jadi seperti malaikat ngawang jalannya. Tapi konkretnya sebenarnya dalam 2 minggu ini kita sudah dididik. Ingat minggu pertama orang saleh itu tidak mencobai Tuhan. Katakan amin. Ingat ya yang disampaikan Bapak Gembala. Kemudian dikirim Pak Gadot loh. Orang saleh itu tahu membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Itu minggu kedua. Ya kan? Orang saleh itu pasti kayak begitu. Tidak mencobai Tuhan. Dan yang kedua, orang saleh itu tentu dengan bijaksana dia bisa memahami apa itu kebutuhan. Apa itu keinginan. Ayo kita lanjut. Saya mengajak saudara belajar tentang berjalan dalam kesalehan secara sederhana. Ayat kita tetap sama, hidup saleh. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup saleh. Oleh apa? Oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Waduh, ini kalimat ini powerful. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup saleh. Jadi ini ayat pembimbing kita dalam bulan ini. Bahwa kenapa kita diminta hidup saleh. Dan bagaimana kita hidup saleh. Dan seperti apa hidup saleh itu. Kita sudah jalani selama 2 minggu, yaitu tidak mencobai Tuhan. Ingat ya, apa itu poin-poinnya. Kemudian minggu lalu yang luar biasa, Pastor Gadot katakan bisa membedakan mana kebutuhan dan mana itu keinginan. Kita lanjutkan journey kita. Tapi pagi ini saya ingin kita belajar eksegesi sedikit dari hidup Ayub. Kesalehan kita belajar dari hidup Ayub. Ketika bicara saleh, salah satu orang yang dijuluki sebagai orang saleh oleh Tuhan sendiri, yaitu Ayub. Ada seorang laki-laki di tanah Uz katanya, bernama Ayub. Ayub ini kitab purba. Dipahami sebagai kitab tertua dalam Alkitab. Bahkan hidup Ayub jauh melampaui Taurat. Sebelum Taurat lahir diperkirakan, Ayub sudah ada. Jadi Ayub ini tokoh yang luar biasa hebat. Dan Allah tegas mengatakan, Ayub itu orang itu saleh. Katanya. Kalimat pendek tapi padat. Ayub itu orang saleh. Jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Mari kita belajar sejenak dari hidup Ayub. Untuk melanjutkan 2 poin yang sudah kita pelajari selama 2 minggu. Kalau boleh dijadikan diktum, biarlah pagi ini menjadi yang ketiga. Seperti apa hidup orang saleh yang harus kita praktekkan. Tugas kami hamba Tuhan adalah memudahkan apa yang sulit dan membuat lebih sederhana apa yang kadang-kadang dipahami tidak sederhana. Kalau sepintas kita bicara tentang godliness atau kesalehan ini agak absurd ya. Tetapi kalau kita mau coba secara sederhana kita belajar dari orang ini. Yang ketiga atau yang pertama pagi ini. Bagaimana sih kesalehan itu dalam praktek? Kita akan lihat di dalam diri Ayub yang pertama. Nah ini berhubungan dengan hari ini. Ada keinginan yang kuat orang saleh itu untuk merdeka dari dosa. Katakan amin. Kita bisa lihat bahwa Ayub menulis. Kalau kita baca seluruhnya dalam Ayub pasal 31.
itu beliau menerangkan, seandainya aku tidak peduli dengan orang miskin, seandainya aku mengingini anak gadis yang bukan istriku, seandainya mataku memandang yang jorok, seandainya aku berkata kasar dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Baca pasal 31, maka sampai di ayat 33 Ayub mengatakan, seandainya aku pernah berlaku seperti Adam. Dosa seperti Adam yang berusaha menyembunyikan dosanya. Ayub bikin janji ke Tuhan, maka biarlah bukan gandum, melainkan semak duri yang tumbuh di tanah itu. Dan bukan jelai, melainkan alang-alang. Demikianlah Ayub mengakhiri kata-katanya. Kata-kata apa? Kata-kata janji dalam Ayub 31. Dia terangkan semua, seandainya aku begini, melakukan kesalahan ini, melakukan kesalahan ini. Ada orang susah tidak aku tolong, seandainya aku begini, dan seterusnya. Maka aku akan berdosa dan kututup dosa itu, kemudian aku sembunyikan. Maka Ayub seperti mengutuki dirinya sendiri. Biarlah bukan gandum kalau aku tanam gandum, tapi tumbuh semak duri. Artinya apa? Secara eksplisit kita melihat sikap orang saleh itu benci akan dosa. Tapi di hari kemerdekaan ini saya sebut merdeka akan dosa. Kenapa merdeka akan dosa? Karena dosa itu sesungguhnya adalah perhambaan. Gitulah. Jadi Ayub ini punya sikap begitu. Kita lihat lagi itu terhadap dirinya. Sekarang terhadap keluarganya. Ayub ngomong begini. Ayub 1 ayat 5. Firman Allah yang hidup. Setiap kali setelah pesta, anak-anaknya itu kumpul karena sudah besar gitu. Kadang minggu ini pesta di rumah anak nomor 1. Syukuran kumpul-kumpul. Minggu depan di rumah anak 2. Kemudian pindah lagi rukun begitu. Nah, lalu Ayub menceritakan kebiasaannya. Setiap kali setelah pesta, kadang-kadang berlangsung beberapa hari itu berakhir, pesta anak-anaknya, Ayub memanggil anak-anaknya untuk mengadakan upacara penyucian bagi mereka. Bayangkan, selain sikapnya terhadap pribadinya, seandainya aku begini, maka jangan sampai Tuhan memberkati aku. Tapi terhadap anak-anak dan keluarganya, dia ngomong, dia memanggil anak-anaknya, mengadakan penyucian bagi mereka. Ayub bangun pagi-pagi sekali dan mempersembahkan korban bakaran bagi setiap anak itu. Karena pikirnya, mungkin anak-anakku telah berbuat dosa. Bayangkan betapa kudusnya Ayub hidup. Belum ada tuntunan Taurat, tapi dia sudah mengerti bahwa harus dilakukan pencucian atas dosa. Mungkin anak-anakku telah berbuat dosa dan berpaling dari Allah dalam hatinya. Kalau toh tidak melakukan kesalahan yang fatal, menyangkali Tuhan dalam hati saja bagi Ayub, itu sudah sebuah dosa. Itulah, nah ada penegasan, selalu dilakukan oleh Ayub. Rupanya ini ciri yang ketiga dari orang yang mau belajar hidup saleh. Apa itu? Peka akan dosa. Tidak mau diperhamba oleh dosa. Tahukah kita esensi kemerdekaan hari ini? Merdeka itu bebas dari penjajahan. Bahkan begini, untuk Indonesia kita mesti bangga, saudara. Saya ceritakan pada saudara ya. Bangsa Indonesia ini mungkin satu-satunya bangsa di dunia yang kemerdekaannya karena mengusir penjajah. Malaysia diberi kemerdekaan oleh Inggris. Singapura diberi kemerdekaan. Hong Kong diberi kemerdekaan. Amerika ngusir penduduk asli. Australia ngusir penduduk asli. Eropa ya sudah ngusir penduduk asli. Tapi mana ada bangsa seperti Indonesia yang mengusir penjajah. Kita hidup di sini loh. Ada niat untuk bebas dari perhambaan. Dan ini cocok, tahukah kita?
Kenapa dari dosa disebut merdeka? Sebab dosa adalah perhambaan. Jadi sikap orang saleh yang pertama, tidak mau lagi diperhamba atas dosa. Katakan amin. Benar ini. Ya, dosa itu perhambaan. Makanya orang sekali berPaulus ngomong, setelah yang dari atas, kalau aku mau berbuat baik, yang buruk yang muncul, dan seterusnya, 19 dia ngomong, sebab bukan apa yang ku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Paulus seolah-olah mau mengatakan bahwa dirinya tidak berkuasa, maunya aku hidup benar, tapi aku dalam perhambaan dosa, sehingga aku akhirnya harus melakukan apa yang tidak aku kehendaki. Ingat loh, dosa itu perhambaan. Maka orang saleh harus punya sikap untuk tidak mau lagi diperhamba oleh dosa mulai hari ini. Katakan amin. Kita mesti punya kepekaan ekstra. Bukan berarti tidak bisa salah, tidak bisa keliru, tidak bisa salah ambil keputusan misalnya. Atau tiba-tiba jatuh dalam sebuah kesalahan. Tapi orang saleh selalu punya sikap untuk tidak mau hidup dalam dosa. Katakan amin. Segera muncul rasa bersalah dan kemudian mohon ampun. Makanya Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa pertobatan itu setiap hari. Bukankah doa Bapa kami salah satu penggalanya mengatakan, ampunilah kami kan segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang berdosa kepada kami. Dan itu satu-satunya doa yang pernah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Salah satunya kita diminta untuk peka dan tidak mau dalam perhambaan dosa. Mengapa? Karena Tuhan Yesus sebenarnya telah memerdekakan kita supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh. Kalimat terakhir keren banget. Jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan dosa. Katakan amin. Sikap orang saleh yang pertama tegas. Saya tidak mau lagi diperhamba oleh dosa. Saya mendengar cerita yang cukup miris, lucu, vulgar, dan kadang-kadang geleng-geleng kepala. Seorang hamba Tuhan senior, saya tidak sebutkan di sini karena ini masuk YouTube ya saudara. Di sebuah sekolah Alkitab sahabatnya dia, betapa dosa itu perhambaan. Saya sudah cerita ke istri saya, dia punya teman satu leting, maaf permisi kata, yang diperhamba oleh dosa seksual. Tapi ini bukan dosa seksual biasa. Dia selalu tertarik pada bantal. Unik ya saudara. Jadi ini abuse, ada penyalahgunaan, penyimpangan. Kalau ketok bantal, itu naluri seksualnya muncul seorang pria. Dan dia akan kemudian memuaskan dirinya sendiri dengan bantal itu. Dikonselingi mulai semester 1, semester 2, semester 3. Tidak sembuh. Dan dia selalu ngomong seperti kata Paulus, aku ingin sebetulnya lepas dari dosa ini. Tapi tidak bisa. Saudara, perhatikan ya. Dosa itu perhambaan apapun itu. Kalau saudara hari ini berada dalam perhambaan dosa, mumpung ini 17 Agustus. Tuhan, kalau bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya tidak mau diperhamba lagi oleh penjajah. Saya pun hari ini ambil sikap sebagai orang kudusnya Allah. Untuk tidak mau lagi diperhamba oleh dosa apapun itu. Katakan amin. Ambil sikap dulu. Saya lanjut. Akhirnya karena psikolog kampus dan seterusnya tidak bisa menghandle dia pada semester 4, semester 5 atau semester 6. Dia di drop out dari sekolah Alkitab itu. Setelah itu tidak ada kabar berita lagi. Dan hamba Tuhan ini menyelesaikan sampai selesai studinya dan dia melayani.
melayani Tuhan sekian puluh tahun, tidak pernah jumpa. Sampai satu ketika dia mendengar sahabatnya yang dulu sekolah Alkitab itu, yang di drop out gara-gara diperhamba dosa bantal itu. Dia mendengar dan dia berusaha cari di mana dia. Ternyata dia ada di dalam penjara. Masalahnya mencuri bantal. Kita bisa tertawa ya. Setelah sekian puluh tahun sampai dia lulus S1 dan dia jadi seorang pengkhotbah besar. Dan dia jadi tokoh apologet Indonesia, Pendeta Esra Soro yang bersaksi ini. Dia punya teman seperti itu. Dosa itu perhambaan loh. Maka dari itu di hari yang ajaib hari ini 17 Agustus, kemerdekaan bangsa kita. Ambil ini spiritnya. Tidak hanya merayakan kemerdekaan Indonesia, tapi biarlah saya juga Tuhan punya sikap yang sama. Karena korban Kristus di atas kayu salib memerdekakan saya. Maka saya harus punya sikap untuk tidak mau lagi. Lah ini yang penting. Tidak mau lagi diperhamba oleh dosa. Itulah sikap seorang yang mau hidup saleh. Katakan amin. Apapun itu. Cari sendiri dalam diri kita. Apa itu? Minta tolong Mbak Fitri bisa keyboard kita. Apapun itu, saudara. Dibantu di keyboard. Apapun itu, saudara. Kehendak untuk tidak. Kemarin tanggal 16, 80 tahun yang lalu, ada pergulatan singkat. Bung Karno akan mengumumkan kemerdekaan sebelumnya, kalau tidak salah tanggal 24 Agustus. Karena menunggu janji Jepang yang akan memberi kemerdekaan kepada Indonesia. Tetapi pemuda-pemuda revolusioner waktu itu, Soekarni dan lain-lain, menculik akhirnya. Tidak, kita harus merdeka sekarang. Dan Bung Karno masih tetap, tidak, kita tunggu Jepang yang akan memberi janji saya sudah memberi kemerdekaan. Bung Hatta dan Soekarno konon ragu-ragu. Akhirnya diculiklah Bung Karno. Ada peristiwa Rengas Dengklok. Begitu diculik, ditekan oleh para pemuda ini. Merdekakan dulu saja. Yang penting kita proklamirkan dulu kemerdekaan. Maka dengan tergesa-gesa dituliskanlah proklamasi. Kemerdekaan dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Dicoret-coretkan konsep aslinya. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Saudara, 2000 tahun yang lalu Kristus sudah membuat sebuah deklarasi. Kristus telah memerdekakan kita. Sama seperti pemuda-pemuda. Ya sudah, yang penting deklarasikan. Lalu kita yang punya sikap akan mempertahankan kemerdekaan. Maka setelah 17 Agustus 45, Indonesia apakah sudah full merdeka? Belum. Tapi justru rakyatlah yang bangkit untuk tidak mau lagi diperhamba. Maka muncullah peristiwa 10 November, muncullah peristiwa Madiun sampai yang PKI sendiri pun dihantam sama rakyat Indonesia. Sekutu yang mau balik lagi ke Surabaya lawan sama Indonesia. Mirip sejarah ini. Kristus telah memerdekakan kita. Maka sebagai orang saleh akhir zaman, kita harus punya sikap yang sama seperti Ayub. Untuk tidak mau lagi diperhamba oleh dosa. Yuk katakan amin. Apapun itu.
pikiran, perasaan, dan perbuatan. D. Makanya Daud ngomong begini, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Nah, kalimat terakhir ini, ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Saudara, kemerdekaan 2000 tahun yang lalu sudah dideklar atas hidup kita dengan korban darah Kristus yang mahal itu. Ayo hari-hari ini kita berjalan bareng, yuk gandeng tangan. Saudara doakan Pak Sugiarto, saya dan kami semua, dan kami semua mendoakan saudara agar kita sama-sama berjuang sampai akhir, supaya kita menghargai korban Kristus dan tidak mudah-mudah lagi untuk berbuat dosa. Tapi kalau toh satu dan lain hal, entah karena emosi, karena khawatir, karena pikiran yang salah dalam hati kita minta Tuhan selidiki hatiku setiap hari. Pikiran, perasaan kadang salah. Dalam ayat yang lain Daud katakan, selidiki aku juga Tuhan dari dosa-dosa yang tak kusadari. Kalau itu terjadi dan kita tetap berjuang, Tuhan, saya tidak mau lagi diperhamba, maka sesungguhnya tangannya yang kuat akan menolong kita jadi orang-orang yang makin berkenan kepada Dia. Katakan amin. Jangan putus asa. Modal proklamasi kemerdekaan kalau dulu di Pegangsaan 56 Jakarta 2000 tahun yang lalu, di atas bukit Golgota, proklamasi itu sudah ditulis. Manakala engkau jatuh dengan pikiran tiba-tiba dosa, dengan tutur kata kita kadang keluar cemplung kita dosa, saat itu juga jangan terus menyerah dan kau tetap diperhamba terus. Lepaskan itu. Saya punya teori sederhana. Ketika saya salah gitu ya, kalau di mobil paling seneng dosa. Saya diajari istri saya puter Badeno. Badeno itu Alkitab yang ada suaranya itu. Saya selalu puter Mazmur 51. Di jalan puter Mazmur 51. Itu Mazmur pengakuan dosa dan mohon ampun berulang-ulang. Sampai damai sejahtera Tuhan itu kembali. Dan Tuhan tersenyum. Pengampunannya kembali mengalir. Dan kita diposisikan benar. Selama engkau di bumi, kalau engkau tidak berjuang dan menyelidiki hatimu setiap hari, kau akan tidak sadar nanti masuk lagi dalam perhambaan dosa. Dosa itu bukan cuma perbuatan salah, tapi menyimpang dari tujuan Allah. Itulah dosa. Mari di hari kemerdekaan ini, korban Kristus begitu mulia, jangan lagi kita mau dikenakan kuk perhambaan. Kalimat Paulus jemaat Galatia bagian akhir ini, jangan mau lagi, itu bagian kita. Bagian Kristus telah selesai menebus kita. Bagiannya Soekarno-Hatta telah selesai 80 tahun yang lalu di Pegangsaan Timur 56. Tapi bagian kita sampai hari ini belum selesai. Indonesia masih ada korupsi, Indonesia masih ada intoleransi, Indonesia masih ada kejahatan, Indonesia masih ada macam-macam. Tapi kalau bangsa Indonesia bertekad, aku tidak mau ada di situ terus, pasti Indonesia akan berhasil mencapai kemenangannya. Kita pun begitu, saudara. Ketika deklarasi di atas Golgota sudah dicanangkan, engkau mesti punya kontribusi sebagai orang saleh Tuhan pada masa kini. Jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ini ciri ketiga orang yang berjalan dalam kesalehan. Yuk kita lanjut.
Yang keempat, kita belajar, ini yang pertama, merdeka dari perhambaan dosa. Yang kedua, orang saleh itu fokusnya kepada kekekalan. Katakan amin. Ayub 19. Dan aku tahu bahwa setelah tubuh ini menjadi busuk di dalam tubuh ini ataupun tanpa tubuh ini, aku akan melihat Allah, katanya. Pada saat itulah Allah akan berada di pihakku. Ya, aku sendiri akan melihat Allah, dalam kurung, bukan sebagai pribadi yang asing, melainkan sebagai pribadi yang dikenal dengan akrab, sebagai sahabat. Sungguh satu pengharapan yang mulia yang sangat kurindukan. Di tengah penderitaan, Ayub naikkan doa ini. Ini menginspirasi Asaf di Mazmur 73 sebetulnya. Yang sangat terkenal itu. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau. Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Katakan amin. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gak apa-apa Fit. Gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Turun satu ketoke. Lipun hatiku dan dagingku habis lenyap. Gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun hatiku dan dagingku habis lenyap. Gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Orang berjalan dalam kekudusan itu fokusnya melampaui realita. Beyond reality, dia naik kepada kekekalan. Ayub walaupun kaya, walaupun menderita, pikirannya, kalau toh tubuhku hancur katanya, dan aku tidak punya tubuh sekalipun, yang penting aku bisa melihat Allah. Bukan sebagai orang asing, tapi sebagai sahabat. Sungguh satu pengharapan yang mulia yang sangat kurindukan. Fokus kepada kekekalan itu ciri jalan hidup orang benar. Ada lagu lama, jalan hidup orang benar diterangi. Nah itu nanti tambah suwe kebaktiannya ya. Dan makin lama boleh rembang petang, tapi makin lama dia makin bersinar sana. Kenapa saudara? Saya satu ketika pulang dari Ngawi pada saat maesong seorang hamba Tuhan. Saya ngikuti truk. Truk itu belakangnya ada tulisan begini. Walaupun saya tahu karena gambarnya itu saya kenal. Gambarnya ini figurnya seorang ustadz. Tapi tulisannya itu rohani dan dia nggak ngerti itu bagian dari kebenaran yang kita. Jadi begini, kalau kamu mengejar kekekalan, maka dunia yang akan mengejarmu, jangan takut. Tapi kalau kamu mengejar dunia, maka kekekalan akan meninggalkanmu katanya. Bukankah itu Matius 6:33?
Cari dulu kerajaan Allah, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jangan takut, ini Alkitabiah. Fokuskan pada hidup kekal, maka hidup yang di dunia ini justru akan limpah dalam hidup kita. Berkatkah, kedamaiankah, sukacitakah, justru yang akan mengikuti kita sepanjang umur kita. Kuncinya kejar yang kekal, maka yang fana ini ngentil saja sebagai bonus. Tapi kalau kita kejar yang fana, kekekalannya akan menjauh dalam hidup kita. So, sebagai orang kudusnya Allah, fokus yuk ke kekekalan. Berikan di sana semua yang ada hubungannya dengan surga. Ada hubungannya dengan kekekalan. Makanya itu kelihatan. Saya mempunyai sebuah tulisan bagus yang kemarin saya buka lagi dalam catatan-catatan itu. Karena ibadah hari-hari ini tadi dikatakan oleh Bapak gembala senior kita. Kadang orang lupa. Sekarang ini ada gejala gereja. Semoga dijauhkan dari kita ya. Gereja yang disebut ya agak kasar sedikit ya. Gereja yang seperti, mohon maaf, praktek perdukunan begitu. Jadi orang-orang yang datang ke gereja itu seperti datang ke dukun. Saya butuh ini, saya butuh sembuh, saya butuh sehat, saya butuh diberkati, saya butuh usaha saya lancar, saya butuh ini. Yang penting kalau ke dukun apa? Bawa ayam hitam. Tanpa perlu tahu siapa itu dukunnya. Mengenal dukun gak perlu. Dan dukun gak perlu kenal kita, yang penting ayam hitamnya datang. Hati-hati loh saudara. Banyak orang datang bukan cari Tuhan, tapi cari itu tadi. Itulah sebabnya hati-hati. Bukan aktivitas agamawi ini menunjukkan bahwa kita orang kudus, bukan. Tapi itu fokus hidup kita kepada perkara yang kekal. Seminggu ini saya menolong seorang sahabat yang diizinkan Tuhan dipanggil pulang dulu. Pendeta Matias Stefanus Warno, dan sepanjang minggu saya harus jadi tuan rumah di gotong royong sampai kemarin. Saya betul-betul menyadari bahwa kalau kita tidak semua fokus pada kekekalan, yang di sini itu sia-sia semua saudara. Maka sebagai orang yang saleh itu, kita perlu terus pikirkan perkara-perkara yang di atas. Dan yang terakhir saudara, orang berjalan dalam kesalehan itu merdeka dari perhambaan dosa, fokus pada kekekalan. Dan yang ketiga, peduli pada sesama. Ayub, karena aku menyelamatkan orang sengsara yang berteriak minta tolong, itu sikap Ayub. Juga anak piatu yang tidak ada penolongnya mesti tak tolong. Aku menjadi mata bagi orang buta dan kaki bagi orang lumpuh. Aku menjadi bapa bagi orang miskin, dan perkara orang yang tidak kukenal ku selidiki, kata Ayub. Jadi dia bukan orang yang egois. Dia bukan orang yang untuk kepentingannya sendiri. Ciri orang kudus itu adalah dia peduli pada orang lain. Saya sebetulnya punya ini video, tapi nanti terlalu panjang. Saya tadi tidak minta Yudis untuk menyetelnya. Di Chongqing, Cina, itu barusan ada kereta. Pemerintahnya membuat kereta khusus jalur keranjang sayur, atau yang disebut vegetable basket line. Jadi pukul 5 pagi, kereta ini khusus mengantar pedagang sayur dari desa ke kota. Khusus. Kapan-kapan tak bagikan videonya, itu orang tua-tua, pokok punggur saya terharu lihat itu. Kok bisa ya ada pemerintah komunis loh, tapi mikir kayak gitu.
Jadi mbok-mbok, bapak-bapak pedagang sayur itu diberi jalur kereta api khusus. Dari desanya bisa mencapai Surabaya dengan kereta cepat. Pus. Jadi pagi hari jam 6 semua belonjo di sana, dia sudah siap di pasar. Keren. Yang membantu petani desa mengangkut. Ini kalau di setel karena agak makan waktu lebih dramatik. Komunis saja begini loh. Kenapa orang Kristen kadang-kadang kita tidak bisa memperdulikan orang lain? Karena begini, hakikat dari kekudusan itu sebenarnya bukan pada ritual agama, bukan pada legalisme agama, tapi pada praktek ini. Engkau kudus tidak kudus itu kedekatanmu dengan Tuhan itu tidak bisa dinilai. Yang bisa menilai itu apakah engkau bermanfaat bagi orang lain. Cuma itu doang. Kalau Cina yang komunis bisa seperti itu. Kita yang sudah memiliki Kristus harusnya lebih lagi. Apa itu? Tuhan Yesus katakan, kalau aku ayat di atasnya itu, kamu tidak pernah mengunjungi aku di penjara, kamu tidak pernah ngaku kasih air, kamu tidak pernah besuk aku kalau sakit dan seterusnya dan seterusnya. Muridnya nanya, kapan guru engkau keadaan begitu? Tuhan jawab dan raja itu menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi kepedulian itu menjadi ciri utama dari kesalehan, memiliki bentuk konkret, dapat dilihat, diukur dan dirasakan orang lain. Sejak manusia diciptakan, sejak hari itu Tuhan akan memakai manusia untuk menolong manusia lain. Perhatikan ini. Hanya sedikit yang Tuhan intervensi langsung dari langit. Belah Laut Merah misalnya, itu Tuhan langsung menolongnya dalam peperangan-peperangan masa lalu. Tapi selebihnya manusia pasti ditolong oleh manusia. Yang ditolong bukan manusia, hanya Elia lah, oleh burung gagak di Sungai Kerit dan sebagainya. Tapi semuanya hampir manusia akan dipakai untuk manusia yang lain. Oleh sebab itu orang saleh harus punya dorongan untuk berguna buat orang lain. Sebuah quote dari John Bunyan. You have not lived today until you have done something to someone who can never repay you. Kamu belum hidup hari ini sampai kamu melakukan sesuatu untuk seseorang yang tidak akan pernah bisa membalas budimu. Maksudnya kita baru berarti hidup kita kalau kita bisa melakukan untuk orang lain yang memang tidak bisa membalas budi kepada kita. Kiranya ini jadi berkat buat kita, jalan terus dalam kekudusan. Kita sudah dimerdekakan dari perhambaan dosa. Arahkan fokus pada kekekalan dan tambahkan dengan peduli kepada sesama kita. Kiranya Tuhan memberkati. Merdeka!